Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Endi Suwondo, Bapak Putu Gede Aryastita, dan Ibu Endang Budiasi, selaku Dewan Juri kelas PKM GT2. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu dosen pendamping, serta yang kami banggakan, finalis PKM Bidang Gagasan Tertulis, Pimnas ke-33 tahun 2020. Melanjutkan acara presentasi Pimnas ke-33 kemarin, saya Alvin selaku moderator dan rekan saya Willy selaku operator yang akan bertugas memandu jalannya presentasi hari ini. Presentasi hari ini akan diikuti sebanyak 4 tim dalam satu sesi presentasi yang akan kita mulai pada pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya, izinkan saya kembali membacakan tata tertib presentasi Pimnas ke-33 yang wajib diikuti oleh seluruh peserta dan Bapak Ibu dosen pendamping. 1. Peserta Pimnas ke-33 terdiri dari ketua dan anggota yang didampingi oleh dosen pendamping. 2. Peserta wajib hadir penuh selama sesi presentasi kelas. 3. Setiap peserta akan diberi waktu 30 menit dengan sistem hitung mundur yang dapat dilihat di sisi layar bagian atas. 30 menit terdiri dari 5 menit sesi persiapan yang akan dimulai dari menit ke-30 hingga menit ke-25. 10 menit sesi presentasi yang akan dimulai dari menit ke-25 hingga menit ke-15. Dan 15 menit sesi tanya-jawab. Apabila persiapan selesai, sebelum waktu menunjukkan menit ke-25.00, maka presentasi tetap akan dimulai ketika waktu sudah menunjukkan menit ke-25.00. Dalam presentasi, apabila waktu sudah menunjukkan menit ke-15.00, namun presentasi belum selesai, maka mohon maaf, kami akan menghentikan presentasi dengan cara operator akan mematikan fitur share screen. Namun, apabila presentasi selesai sebelum waktu menunjukkan menit ke-15.00, maka tanya jawab akan langsung dilanjutkan. Sebagai peringatan, apabila setiap sesi tersisa 2 menit, maka waktu yang berwarna biru akan berubah menjadi warna merah. Selain itu, apabila sesi presentasi tersisa 2 menit, maka akan kami beri peringatan di kolom chat. Apabila terjadi gangguan pada timer, maka akan kami hitung secara manual dan akan kami beritahu melalui kolom chat. 7. Peserta yang berada di ruang kelas virtual ini wajib menggunakan nama dengan format kelas, strip, urutan pengumuman, strip, nama. Sebagai contoh, PKM GT, strip 2, strip 298, strip Baksyanjana. 8. Bapak Ibu dosen pendamping yang berada di ruang kelas virtual ini wajib menggunakan nama dengan format kelas, strip, urutan pengumuman, strip dosen. Sebagai contoh, PKM GT, strip 2, strip 298, strip dosen. 9. Peserta dan Bapak Ibu dosen pendamping yang tidak menggunakan nama sesuai dengan format yang telah kami tentukan, maka dengan terpaksa akan kami keluarkan dari ruang kelas virtual ini. 10. Urutan presentasi nomor 1 akan diundi di awal presentasi oleh operator. Urutan presentasi nomor 2 akan diundi setelah presentasi pertama selesai. Demikian seterusnya. 11. Peserta yang mendapat kesempatan presentasi akan kami jadikan co-host. Selain itu, kami juga memohon kepada peserta untuk menyalakan kamera selama sesi tanya-jawab dan sesi presentasi berlangsung. Bagi teman-teman peserta yang tidak melakukan presentasi, kami mohon untuk tetap mematikan kamera. Terakhir,
Peserta wajib mengisi seluruh presensi yang akan kami berikan di kolom chat. Dan diwajibkan juga untuk Bapak Ibu dosen pendamping untuk mengisi presensi sekali saja melalui tautan yang akan kami berikan di kolom chat. Baiklah, tepat pada pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat, rekan saya Willy akan melakukan undian untuk tim dengan nomor urut pertama. Kami mohon untuk menunggu. Baik, tim yang akan melakukan presentasi selanjutnya atas nama Ketua Leni Aditya Nurlisnawati dengan judul Virtual Lab Materi Sel Volta berbasis representasi triplet, makroskopik, submikroskopik, simbolik untuk tingkat SMA di Indonesia. Kami mohon untuk bersiap. Kepada tim, kami mohon untuk dapat menyalakan kameranya, menampilkan slide presentasinya, dan memeriksa suaranya. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar? Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar? Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Silakan untuk Bella untuk melakukan share screen ya, untuk PowerPoint-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Gagasan ada bukan untuk disimpan, tetapi sesuatu harus dilakukan terhadap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Cemio Varta PKMGT Universitas Negeri Malang. Salam Cakrawala. Permasalahan yang terjadi pada kegiatan praktikum SMA ditunjukkan dengan mahalnya biaya dari alat, bahan, dan fasilitas laboratorium. Fakta ini didukung dengan hasil penelitian AMRI di tahun 2013 yang menunjukkan bahwa siswa SMA Negeri 9 di Kota Malang tidak dapat melakukan praktikum secara sepenuhnya yang dikarenakan karena keterbatasan alat dan bahan. Berdasarkan Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2019 tentang kualitas laboratorium di Indonesia, ternyata masih terdapat ribuan fasilitas laboratorium SMA yang tidak layak pakai, khususnya pada provinsi yang ada di Pulau Jawa, di mana provinsi yang ada di Pulau Jawa ini memiliki kualitas pendidikan yang lebih maju jika dibandingkan dengan provinsi yang ada di luar Pulau Jawa, sehingga dapat dipastikan bahwa provinsi yang ada di luar Pulau Jawa memiliki kualitas laboratorium di bawah standar. Permasalahan yang sering muncul dalam pembelajaran kimia disebabkan oleh adanya miskonsepsi. Salah satu materi yang sering menimbulkan miskonsepsi adalah materi sel volta. Sel volta merupakan submateri elektrokimia yang mempelajari tentang terjadinya energi listrik melalui suatu reaksi reaktor secara spontan. Asnawi dan kawan-kawan di tahun 2017 memaparkan bahwa miskonsepsi yang terjadi pada materi sel volta meliputi kesalahan dalam merangkai alat, kesulitan dalam membedakan muatan pada anoda dan katoda, serta adanya anggapan bahwa elektron mengalir pada jembatan garam. Hingga saat ini, miskonsepsi pada materi kimia terus-menerus berlanjut, khususnya pada materi sel volta. Salah satu penyebab adanya miskonsepsi dikarenakan adanya karakteristik ilmu kimia sendiri yang bersifat abstrak, di mana menurut Alan Queer di tahun 2011 terdapat 3 representasi triplet, yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik, di mana jika salah satunya tidak terpenuhi, maka akan dapat menimbulkan miskonsepsi. Salah satu upaya dalam mengatasi miskonsepsi adalah dengan dilakukannya kegiatan praktikum seperti yang dikatakan oleh Rahayu di tahun 2015. Namun, praktikum secara real di laboratorium tidak sepenuhnya mampu menunjang pemahaman konsep peserta didik, khususnya pada tingkat representasi yang paling abstrak, yaitu submikroskopik, yang berisi penggambaran aliran elektron di mana tidak dapat diamati dan dengan kasat mata seperti hasil pemaparan Muson di tahun 2019. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan permasalahan yang terjadi saat ini, kami, tim Cemio Varta Universitas Negeri Malang, yang diketuai oleh Leni Aditya Nurlisnawati, bersama dengan Bella Sagita Firnanda dan Zelen Surya Minata sebagai anggota,
di bawah bimbingan Bapak Muson MPD dengan bangga mempersembahkan gagasan Virtual Lab Materi Sel Volta berbasis representasi triplet, makroskopik, submikroskopik, simbolik untuk tingkat SMA di Indonesia. Adapun tujuan gagasan yang kami ajukan adalah mengadakan virtual lab berbasis representasi triplet, makroskopik, submikroskopik, simbolik untuk membantu SMA yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium sebagai upaya untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Solusi yang pernah diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah penggunaan kit microscale, di mana telah dikembangkan oleh Ana dan Sukarmin di tahun 2017. Namun, kit microscale ini adalah sebuah media pembelajaran secara mandiri tanpa membutuhkan laboratorium. Tetapi, upaya ini dinilai belum efektif karena tetap memerlukan alat dan bahan, sehingga belum mampu mengamati representasi submikroskopik. Solusi lain berasal dari Muxon di tahun 2019 yang telah mengembangkan virtual lab materi asam basa berbasis Android yang berupa aplikasi 2 dimensi yang mana sudah mampu menyajikan representasi triplet, namun skill pengguna sebagai seorang praktikan lab belum maksimal karena aplikasi ini hanya bisa dilihat. Dewan juri yang terhormat, keunggulan dari aplikasi kami yaitu dilakukannya pengaplikasian dalam bentuk Android. Dengan kecanggihan teknologi Android di masa depan, aplikasi Virtual Lab akan keluar cahaya di sekeliling dari layar handphone, yang mana di sini kami contohkan pada praktikum sel volta. Untuk praktikum sel volta sendiri akan dihasilkan reaksi redox, kemudian menghasilkan energi listrik, sehingga dapat dilihat pada submakroskopiknya, yaitu nyalanya lampu. Kemudian keunggulan dari aplikasi kami ini adanya terlihatnya submikroskopik, karena untuk makroskopiknya sudah terlihat, kemudian untuk simbolik telah ada pada data yang kami sediakan pada aplikasi yang kami gagas ini. Aplikasi yang digagas berupa gabungan antara teknologi virtual reality dengan teknologi haptik. Virtual reality merupakan teknologi penggunaan 3 dimensi dengan kontrol interaktif yang menggambarkan visualisasi terhadap sistem komputer. Sedangkan teknologi haptik adalah teknologi dengan interaksi manusia komputer yang memungkinkan penggunaannya melakukan sentuhan sensorik dan memanipulasi objek oleh virtual komputer secara 3D. 3D ini akan dihasilkan oleh virtual reality sehingga pada saat dilakukannya praktikum pada virtual lab, untuk visualisasinya dapat dipegang sebagaimana skill praktikum pada laboran nyata tetap dapat dilaksanakan. Gagasan kami didukung oleh jurnal Liu pada tahun 2017 yang mengatakan bahwa teknologi haptik menyediakan metode interaktif yang memungkinkan penggunaan merasakan gerakan dan informasi haptik di lingkungan virtual. Beberapa universitas terkemuka telah melakukan pengembangannya, yaitu Universitas Nanjing di Cina, kemudian Stanford dan University of Hopkins. Di masa depan bukan hal yang tidak mungkin untuk menggabungkan virtual reality dengan teknologi haptik untuk menunjang di berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali pada pendidikan. Hal tersebut didukung dengan pemaparan informasi yang pertama oleh Liputan 6, sebanyak 80% nanti di masa depan pada tahun 2030, identitas digital di internet, di masa mendatang manusia akan memiliki setiap identitasnya. Kemudian pada CNN menyebutkan adanya teknologi pengganti smartphone, di mana di internet akan dilakukannya pada kehidupan dalam internet. Kemudian the World Economic Forum's Global Agenda Council on the Future of Software and Society per tahun 2022 hingga tahun 2027 terjadi pengembangan teknologi dan perkembangan digital serta akses teknologi serba berbentuk 3 dimensi. Semakin berkembangnya revolusi industri dari 4.0 ke 5.0 di mana penggunaan teknologi semakin kompleks, hubungan kemajuan teknologi ini sejalan dengan pendidikan, hingga membentuk sistem pembelajaran abad ke-21 di mana pada abad ini menekankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran seperti yang telah dipaparkan oleh Abesadzeh dan Nozadeh pada tahun 2020. Untuk mengimplementasikan gagasan yang diajukan dibutuhkan beberapa langkah dan kerjasama dengan pihak terkait. Yang pertama, di tahun 2022 bekerjasama dengan laboran dan badan pengkaji penerapan serta ahli IT untuk perancangan alat terhadap virtual laboratory. Kemudian pada tahun 2027 menjalin kerjasama untuk mengembangkan perangkat aplikasi kepada Departemen Pendidikan dan Teknologi Universitas Nanjing Normal di Cina.
Kemudian yang ketiga, dilakukan validasi dan uji coba virtual lab Selvolta bersama Dewan Riset Nasional. Kemudian yang keempat, setelah gagasan diimplementasikan, dibutuhkan kerjasama dengan Kemendikbud untuk diseminasi kepada seluruh peserta didik di Indonesia. Dengan harapan pembelajaran materi kimia dapat lebih mudah untuk dipahami dan menjawab tantangan tentang representasi tripa sehingga miskonsepsi teratasi. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu virtual lab adalah sebuah kepastian yang harus segera dibuktikan untuk memecahkan masalah pembelajaran praktikum di sekolah khususnya pada miskonsepsi submikroskopik. Sekian presentasi dari tim kami. Miskonsepsi teratasi, virtual lab adalah solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu Dewan Juri untuk masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Bu Endang, monggo duluan. Baik, konsepnya luar biasa ya sebetulnya ya. Tapi pertanyaannya adalah selama pandemi ini kerasa ya nggak usah jauh-jauh ke yang lama yang lebih ini. Selama pandemi ini juga barangkali memang virtual lab itu sangat diperlukan meskipun tadi disampaikan bahwa yang ada sekarang baru sebatas untuk misalnya menilai untuk lab kok jadi lupa, asam basa saja ya, asam basa saja atau apa tadi. Nah, yang ini kan untuk praktikum siswa pada tingkat submikroskopis gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari perencanaannya ini sebetulnya bisa diwujudkan kapan ini kalau seperti ini? Tahun 2035 kah? Harus sampai menunggu tahun 2035 kah? Monggo silahkan dijawab, apakah benar harus sampai menunggu sampai tahun 2035 atau bisa lebih cepat? Karena kan kondisi sekarang pandemi sangat dibutuhkan sebetulnya. Jadi maksudnya idenya ini bagus, mungkin kemarin ketika bikin nggak ada proposal ya PKMGT ya. Idenya bagus karena ya memang itu menjadi solusi jika sudah terwujud. Cuma apakah harus menunggu sampai 2035? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi prediksi kami ini berdasarkan dari data The World Economic Globals, di mana pada tahun 2027 diprediksi akan terjadi perkembangan teknologi dan akses digital semuanya akan serba 3 dimensi. Oleh karena itu, berdasarkan gagasan kami yang memuat virtual lab secara 3 dimensi, hal tersebut dimungkinkan akan terrealisasi ketika setelah tahun 2027, di mana sistem 3 dimensi sudah merata di seluruh dunia. Terima kasih. Artinya untuk lab yang seperti ini memang harus menunggu 3 dimensi sempurna gitu ya. Tidak bisa misalnya segera bertahap gitu. Tahapannya tadi kan adanya menunggu dari perancangannya, pengembangan aplikasinya gitu ya. Harus menunggu lagi uji coba validasi. Sementara ini skala lab yang ya penting, pasti penting ya. Kalau menunggu 2035 kok kayaknya lama betul ya, nanti keburu ini. Nah, virtual lab sendiri ini kan memang harus segera setuju, Ibu setuju ya, bahwa virtual lab ini terasa sekali gitu ya, terasa sekali masa pandemi ini aja ternyata butuh gitu, ternyata perlu gitu. Oke. Nah, nanti rancangannya ini apakah Anda yang sudah membayangkan membuat dengan menggunakan teknologi VR dan haptik teknologi tadi, kira-kira mengkolaborasikannya seperti apa? Apakah bisa dijelaskan secara general saja? Monggo silahkan. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk menggabungkan atau mengkombinasikan antara virtual reality dengan teknologi haptik ini, karena masih dalam tahap pengembangan juga dalam jurnal Liu pada tahun 2017,
pada universitas yang telah mencanangkannya, yaitu Universitas Nanjing di Cina, kami pun juga masih membutuhkan untuk mengakses sistem ini bagaimana agar dapat digunakan pada aplikasi Android sehingga lebih cepat, lebih mudah dan optimal dalam pelaksanaannya nanti. Jadi untuk penggunaan pengaplikasian alat virtual nanti itu diharapkan nanti ketika virtual reality itu dimunculkan dalam handphone, jadi teknologi haptiknya itu dapat memegang seperti memiliki praktikannya itu seperti memiliki skill pada saat laboran nyata. Jadi tidak kehilangan skill pada laboran nyata, tapi juga optimal dalam menangani miskonsepsi terutama pada submikroskopik. Seperti itu, Bu. Ya. Kalau kita bicara tadi menyebut-nyebut Android, benarkah tahun 2035 Android itu masih berjaya gitu ya, masih digunakan atau sudah muncul yang lain? Menurut Anda bagaimana nih? Kan cepat sekali ya penggunaannya. Tahu-tahu Android apakah memang masih berjaya Android itu pada saat tahun 2035? Baik, Bu. Mungkin nanti akan diadakannya pengembangan teknologi secara cepat, secara revolusi. Namun berdasarkan jurnal pada tahun 2017 pada Liu itu, teknologi haptik dan virtual itu juga menunjang pada 3 dimensi. Nah, kami berdasarkan World Economic Global tadi telah dipaparkan juga bahwa dibutuhkannya akses 3D secara optimal. Jadi 2035 mungkin bukan Android lagi namanya, tapi aplikasi kami tetap dapat dijalankan. Seperti itu, Bu. Artinya tidak lagi harus menyebut-nyebut Android itu ya sebetulnya ya. Jadi semacam Android itu ya, pengembangannya Android atau apa begitukah? Memang semacam Android, Bu, tapi karena kami belum menemukan untuk jurnal bahwa nama lain atau pengembangan teknologi Android nanti di masa depan seperti apa, dan kami masih sebatas pada liputan 6 tadi yang telah kami paparkan bahwa Android di masa depan akan berubah seperti itu. Untuk mendetailnya belum ada, jadi kami masih menggunakan pada tahap pengembangan Android. Ya, seperti baik. itu. Sebetulnya masih ingin diskusi, tapi karena waktu Ibu habis, monggo saya kembalikan Pak Andi. Terima kasih jawabannya. Monggo Pak Putu. Baik, terima kasih Pak Endi. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Endang. Yang pertama saya ingin tahu kan ini untuk praktikum sel volta ya dia. Difokuskan ke sana dulu. Dalam praktikum sel volta itu kompetensi yang diharapkan itu apa? Kemudian aktivitas praktikumnya seperti apa pada saat kondisi sebelum virtual lab ini? Silakan. Baik, untuk kondisi praktikum sebelum adanya pandemi ini, praktikum dilakukan secara langsung di laboratorium. Namun berdasarkan apa kompetensi? Belum berdasarkan jurnal, berdasarkan aktivitas di sekolah itu praktikum ini tujuannya untuk apa gitu ya? Kompetensi siswa yang diharapkan untuk apa? Kemudian aktivitas yang dilakukan siswa itu seperti apa? Baik, untuk kompetensi ini yaitu dari KD sel volta itu sendiri itu membahas mengenai bagaimana siswa itu bisa mengerti apa itu reaksi refleks secara spontan melalui kegiatan praktikum. Nah, untuk kompetensi ini siswa diharapkan mampu memiliki skill lab, di mana skill lab itu merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan praktikum di lab secara nyata. Nah, untuk skill lab itu dapat dilakukan dengan siswa mulai dari merangkai dari alat dan bahan untuk capainya suatu rangkaian yang di mana rangkaian itu merupakan suatu rangkaian sel volta. Kemudian dari situ siswa juga diharapkan mampu memahami konsep dari praktikum yang dilakukan. Setelah itu siswa juga diharapkan juga mampu memahami dari materi-materi yang dianggap penting pada materi volta itu, khususnya materi yang dianggap sering mengalami miskonsepsi, yaitu khususnya pada representasi triplet, yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Baik, iya. Tadi yang saya tangkap dari informasi dari Mas Selen ya, ada pengetahuan tentang sel volta yang perlu diinformasikan gitu ya. Yang kedua adalah bisa merancang sel volta jangan-jangan gitu ya kira-kira ya. Nah, kalau itu kemudian ditransformasi ke dalam virtual lab, itu bagaimana siswa itu bisa, kalau pengetahuan mungkin bisa ya, karena dengan nonton YouTube atau misalkan mencari di Google, mungkin bisa didapatkan. Tetapi
untuk bisa merancang sel Volta itu misalkan begitu. Bagaimana siswa itu bisa melakukan dalam konsep virtual lab ini? Bisa dijelaskan tidak? Baik, melalui virtual lab ini dibandingkan dengan YouTube, yaitu virtual lab memiliki keunggulan-keunggulan. Beberapa di antaranya siswa secara mandiri mampu untuk merancang alat dan bahan, di mana dari situ siswa akan berpikir kritis bagaimana dia menemukan sesuatu, maka dari itu dia akan secara tidak langsung akan mengkonstruk pemahaman mereka. Selain itu, di virtual lab ini sangat sekali berpotensi dalam menunjang bahwa skill lab itu benar-benar dibuktikan, benar-benar ditunjukkan melalui adanya teknologi haptik dan virtual reality itu, di mana objek dari alat dan bahan praktikum itu tersedia secara virtual, di mana di situ dapat dioperasikan dengan menggunakan sensor getaran sentuhan, dan juga dari situ siswa mampu mengamati reaksi yang terjadi. Dari situ juga mampu menampilkan representasi triplet, makroskopik, submikroskopik, simbolik, di mana untuk submikroskopik ini menjadi hal penting, di mana di situ menunjukkan adanya aliran elektron yang mana tidak dapat dilihat secara langsung dalam praktikum secara real. Maka dari itu, situlah miskonsepsi dapat sekali untuk diatasi. Selain itu, di representasi simbolik itu mampu menyajikan persamaan reaksi yang mana dari reaksi itu baik, dapat. saya sudah menangkap informasi. Ya. Begini, artinya di virtual lab itu kan disediakan bahan secara virtual juga, ya. Kemudian bahkan mungkin bisa memberikan informasi yang lebih mendalam lagi, visualisasinya gitu. Nah, pengalaman bahwa siswa itu salah merancang itu bisa diberikan nggak di virtual lab ini? Dia salah merancang, kemudian dia bisa memperbaiki gitu. Baik, untuk pengalaman siswa dalam salah merancang pada alat dan bahan itu dapat disajikan di virtual lab ini. Ketika siswa salah dalam merancang alat dan bahan, maka akan terdapat indikator di mana reaksi itu tidak akan terjadi, dan di mana representasi submikroskopik, makroskopik, dan simbolik itu tidak dapat terlihat, sehingga siswa akan terus berupaya berpikir bagaimana cara mendapatkan reaksi yang benar. Maka dari itu, kemampuan berpikir kritis siswa akan dibangun di dalam virtual lab ini. Ya, baik, terima kasih. Saya kira waktu saya sudah habis. Silakan Pak Indi. Terima kasih, Budu. Ini sangat menarik sekali. Cuman sebetulnya yang namanya virtual lab itu kan sudah banyak sekali, ya Dek ya. Kalau Anda search di internet itu virtual lab untuk macam-macam, termasuk untuk kimia, itu dari virtual lab untuk tujuan pengajaran sampai dengan untuk riset yang high tech, bahkan yang 3 dimensi juga ada semua. Jadi pertanyaan saya itu simpel saja, di mana sih kebaruan atau futuristik dari yang kalian ajukan ini? Baik Pak, saya akan menjawab. Jadi untuk virtualistiknya yaitu keunggulannya ada virtual reality dan teknologi haptik tadi. Untuk virtual reality-nya divisualisasikan terhadap ponsel untuk perkembangan Android di masa depan seperti itu. Nah, di situ nanti kami dapat sebagai praktikan dapat menggunakan teknologi haptik untuk dapat melihat langsung pada sistem aplikasi kami nanti ketika sudah diimplementasikan bersama pihak-pihak terkait. Jadi ketika digunakannya nanti untuk menuang dan segala macamnya pada saat skill digunakan pada praktikan seperti di laboratorium nyata. Jadi seperti itu untuk keunggulan pada praktikum, pada virtual lab ini untuk kasus praktikum. Jadi untuk keterbaruannya, inovasinya nanti di teknologi kami ini tidak kehilangan skill sebagai praktikan. Kalau untuk yang sudah ada itu seperti virtual reality ataupun teknologi haptik itu kan masih menggunakan beberapa alat, jadi masih belum efisien. Kalau jika pada virtual lab kami ini itu sudah efisien karena sudah digunakannya pada sistem aplikasi seperti itu, Pak. Jadi dengan smartphone tok, apa bahasa Indonesia ya, smartphone doang itu nanti praktikan bisa merasakan efek dari virtual reality itu. Iya Pak, berdasarkan aplikasi yang ada pada sistem perkembangan Android di masa depan. Oke, virtual reality itu sebetulnya jalannya bagaimana sih?
itu kan seperti orang dibohongin kan. Nah, jadi pandangannya itu dibawa ke sesuatu yang tidak nyata, virtual. Nah, untuk itu kenapa kalian paham enggak kenapa untuk yang sekarang virtual itu orang selalu pakai itu yang seperti kacamata menutup wajah itu mata itu. Kenapa harus seperti itu? Baik, untuk teknologi seperti itu, seperti orang memakai kacamata, itu merupakan sebuah alat bantu untuk memvisualisasi objek, di mana di objek itu tidak terdapat objek, maka dari visualisasi itu mampu menimbulkan objek 3 dimensi secara maya. Namun di situ bukan gagasan kami, tapi gagasan kami itu menggunakan smartphone, di mana smartphone itu menggunakan integrasi 2 teknologi, yaitu virtual reality dan yang dikombinasikan dengan teknologi haptik, di mana kedua teknologi ini ketika digabungkan akan menghasilkan sebuah teknologi yang di mana sangat efisien dalam digunakan sebagai praktikum, terutama dalam mengoperasikan alat dan bahan seperti halnya pada ketika siswa melakukan kegiatan lab praktikum secara nyata di laboratorium. Selain itu, di sini juga mampu menunjukkan adanya representasi triplet, yaitu makroskopik, submikroskopik, simbolik, di mana representasi submikroskopik ini yang menjadi titik fokus kami, di mana dari representasi ini sering menimbulkan adanya kelemahan-kelemahan pada siswa, yaitu adanya miskonsepsi. Maka dari itu, kami melalui gagasan ini dapat memfasilitasi adanya permasalahan miskonsepsi itu dapat teratasi melalui representasi submikroskopik ini. Izin menambahkan Bapak, jadi untuk sistemnya bagaimana nanti, kami pada saat ini masih menggagas bahwa namanya nanti mungkin di masa depan bisa direalisasikan sebagai Cemia Varta aplikasinya. Nah, di Cemia Varta itu sebagaimana nama tim kami, di situ nanti ada semacam aplikasi seperti itu, Pak. Nanti bisa diklik sebagaimana jalannya aplikasi biasanya. Ketika dalam satu klik itu nanti akan dapat keluar cahaya berasal dari virtual reality dan kemudian fungsi terhadap skill praktikan dialokasikan pada teknologi haptik sehingga dapat digunakannya makroskopik, itu seperti yang terlihat oleh mata tanpa menggunakan alat bantu seperti di VR atau di teknologi haptik yang saat ini telah ada. Seperti itu, Bapak. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada tim. Baik, dengan berakhirnya sesi presentasi tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian presentasi PIMNAS ke-33 tahun 2020. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang telah memberikan penilaian dan telah membuka sharing session kepada teman-teman peserta, karena sesuai apa yang dikatakan Dewan Juri kelas kita, PIMNAS ke-33 bukanlah sebagai ajang kompetisi saja, tapi sebagai ajang diskusi untuk memajukan Indonesia yang lebih maju. Kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta dan Bapak Ibu dosen pendamping yang telah hadir pada rangkaian presentasi PIMNAS ke-33. Untuk menutup rangkaian presentasi hari ini, kami mohon kepada peserta dan Bapak Ibu dosen pendamping yang berada di ruang kelas virtual ini untuk dapat menyalakan kameranya, karena kita akan berfoto bersama. Kami selaku moderator dan operator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan unggahan, baik yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam hangat dari Yogyakarta dan sampai jumpa di penutupan PIMNAS ke-33 tahun 2020.